Puncak arus mudik di Bandara Sultan Syarif Kasim 2 Pekanbaru diprediksi berlangsung H-3 Idul Fitri 1443 Hijriah. Lonjakan penumpang juga diprediksi akan terjadi H+3. Eksekutif General Manager Bandara SSK 2 Pekanbaru mengatakan jumlah penumpang pada periode April 2002 sudah mencapai 84.000 penumpang. Yang menyebutkan ada kemungkinan pada H-10 sudah mulai terlihat kenaikan penumpang. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Pekanbaru, ada Fernando Sikumbang yang akan melaporkannya. Silakan rekan Fernando. Oke, terima kasih Firda. Selamat sore Tribuners semua. Oke, melaporkan dari Kota Pekanbaru, Firda, bahwa memang dari pihak Bandara Sultan Syarif Kasim II sudah melakukan antisipasi terhadap lonjakan dari arus penumpang jelang memasuki arus mudik Lebaran tahun 2022 ini, Firda. Dan untuk tahun ini mereka memprediksi bahwa terjadi lonjakan jumlah penumpang pada H-3 jelang Idul Fitri 1443 Hijriah, Firda. Dan juga lonjakan penumpang bakal berlangsung pada H+3 atau 3 hari setelah Idul Fitri, Firda. Jadi mereka memprediksi ada 2 hari nantinya terjadi lonjakan penumpang di Bandara Sultan Syarif Kasim II, Firda, untuk keberangkatan dan juga untuk kedatangan, Firda. Pihak bandara sendiri sebenarnya sudah melakukan persiapan dengan melakukan rangkaian koordinasi dengan berbagai pihak dan instansi terkait, terutama terkait penerapan kebijakan baru bagi pelaku perjalanan domestik, khususnya untuk penerbangan, Firda. Yang untuk calon penumpang sendiri nantinya, bagi yang sudah mendapat suntikan vaksin booster atau vaksin dosis ketiga, nantinya tidak perlu lagi menunjukkan hasil dari swab antigen maupun hasil swab PCR. Mereka bisa langsung masuk ke ruang check-in dan juga bisa langsung masuk ke ruang tunggu keberangkatan, Firda, tanpa harus menunjukkan hasil dari swab PCR dan juga swab antigen. Kemudian untuk mereka yang sudah mendapat suntikan vaksin pertama dan juga vaksin dosis kedua, mereka tetap harus menunjukkan hasil swab PCR maupun swab antigen, Firda. Dan untuk khususnya anak-anak dan remaja ada pengecualian, Firda, yaitu anak-anak dari usia 6 hingga usia 17 tahun dikecualikan, Firda, tidak perlu menunjukkan hasil swab PCR maupun swab antigen. Mereka hanya cukup memperlihatkan bahwa mereka sudah mendapat vaksinasi lengkap. Artinya mereka sudah mendapat suntikan vaksin pertama dan juga vaksin kedua, sehingga mereka tidak perlu lagi menunjukkan hasil dari swab antigen maupun hasil swab PCR. Sedangkan untuk dewasa, penumpang dewasa, nantinya tetap harus menunjukkan hasil swab antigen maupun swab PCR, maupun mereka sudah mendapatkan suntikan vaksin lengkap maupun vaksin pertama dan juga vaksin kedua. Bagi untuk swab PCR, mereka bisa menunjukkan swab PCR 3 kali 24 jam, sedangkan untuk swab antigen adalah 1 kali 24 jam, Firda. Dan untuk anak-anak sendiri memang diberi kelonggaran oleh pihak bandara, karena memang untuk anak-anak sendiri sesuai dengan arahan dari Kementerian Perhubungan, bahwa memang untuk pelaku perjalanan, khususnya anak-anak di bawah 6 tahun, mereka tidak perlu menunjukkan hasil swab PCR maupun swab antigen. Mereka hanya cukup mendapat pendampingan dari orang tua dan juga menjalankan protokol kesehatan secara ketat, Firda. Kemudian untuk di Bandara Sultan Syarif Kasim II sendiri, mengaku sudah siap mengantisipasi lonjakan penumpang. Walaupun memang pada saat ini, pada momen Ramadan, sepanjang bulan April terjadi penurunan cukup signifikan, Firda, dibandingkan pada bulan Maret lalu. Ada memang pada bulan Maret lalu terjadi perubahan kebijakan bagi pelaku perjalanan, di mana saat itu para penumpang yang sudah mendapat vaksin lengkap itu tidak perlu lagi
menunjukkan hasil swab antigen maupun hasil swab PCR. Sedangkan menjelang April kemarin terjadi perubahan sehingga sehingga jumlah penumpang pun cenderung mengalami penurunan secara bertahap. Awalnya di Bandara Sultan Syarif Qasim II sempat jumlah penumpang yang datang maupun jumlah penumpang yang berangkat jumlahnya sempat mencapai hampir 8.000 orang. Namun saat ini jumlah penumpang di Bandara Sultan Syarif Qasim II, jumlah penumpang hanya berkisar 4.000 hingga 5.000 orang penumpang saja dalam sehari, Firda. Namun pihak bandara sudah memprediksi bakal ada kenaikan nantinya pada H-3. Mereka sudah melakukan langkah antisipasi dan juga sudah berkoordinasi dengan pihak KKP, Kantor Kesehatan Pelabuhan, untuk menyiapkan gerai khusus atau lokasi khusus bagi para calon penumpang yang hendak suntik vaksin, Firda, khususnya vaksin booster. Selain itu, pihak bandara juga masih menyediakan dengan bekerja sama dengan pihak rumah sakit bahwa ada satu tempat yang memang khusus untuk menjalani swab antigen maupun swab PCR. Begitu laporan dari Pekanbaru, Firda. Ya, baik, terima kasih rekan Fernando dari Tribun Pekanbaru atas laporan Anda. Dan Tribuners, akan kami tampilkan wawancara dari Eksekutif General Manager Bandara SSK 2 Pekanbaru, Muhammad Hendra Irawan. Berikut liputannya untuk Anda. Memang kami telah melakukan koordinasi terhadap stakeholder terkait, salah satunya juga dengan Kantor Kesehatan Pelabuhan. Tadi kami juga telah melakukan rapat kesiapan dari stakeholder bandara. Jadi secara prinsip juga dari teman-teman KKP, juga dengan layanan kesehatan yang ada di Bandara Sultan Syarif Qasim II telah melakukan kesiapan. Jadi kita tetap akan membuka layanan PCR ataupun antigen, dan untuk vaksinasi akan dilayani oleh KKP. Puncak arus mudik diperkirakan kapan? Gimana? Puncak arus mudik kapan diprediksi? Nah, jadi kalau memang sesuai dengan hasil estimasi kita, kira-kira di H-3 dan H+3 nanti akan terjadi lonjakan. Per hari ini jumlah penumpang sudah berapa? Nah, jadi memang kalau untuk data yang kami pantau sekitar periode untuk April hingga hari ini atau tanggal 19 April kemarin itu kita telah melayani sebanyak 84.000. Memang mengalami penurunan dibandingkan dengan periode pergerakan di bulan Maret. Jadi mungkin itu adalah tren yang biasa kita hadapi ketika di awal puasa sampai dengan pertengahan, dan mungkin nanti prediksi kita sekitar H-10 akan mulai mengalami kenaikan. Karena memang dari traffic pesawatnya sendiri pun sekarang sudah mulai mengalami. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.